Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hanifah Nauli dengan NIM 213022410001 dari Prodi Pendidikan Fisika A Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi dalam mata kuliah termodinamika, yaitu keseimbangan dan persamaan keadaan termodinamika. Yuk kita simak videonya. Baik, materi yang pertama adalah keseimbangan termodinamika. Pada umumnya, sistem termodinamika dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga jika terjadi interaksi antara sistem dan lingkungannya, maka sistem mengalami perubahan. Dalam termodinamika, sistem terisolasi tidak dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena itu, sistem terisolasi tidak begitu penting untuk aplikasi praktis termodinamika. Keseimbangan termodinamika dibedakan menjadi tiga, yaitu keseimbangan mekanis, keseimbangan kimia, dan keseimbangan termal. Yang pertama adalah keseimbangan mekanis. Keseimbangan mekanis terjadi jika ada keseimbangan gaya di dalam sistem dan juga antara sistem dengan lingkungan. Jika tidak terjadi keseimbangan gaya ini, maka sistem atau sistem dengan lingkungannya akan mengalami perubahan keadaan sampai terwujudnya keseimbangan mekanis kembali. Keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia terjadi jika sistem dalam keseimbangan mekanis tidak cenderung mengalami perubahan spontan dari struktur internalnya, yaitu tidak ada reaksi kimia atau perpindahan materi dari satu bagian sistem ke bagian yang lain. Keseimbangan yang ketiga adalah keseimbangan termal. Keseimbangan termal terjadi jika tidak ada perubahan spontan dalam koordinat-koordinat sistem yang ada dalam keseimbangan mekanis dan kimia, bila sistem tersebut dipisahkan dari lingkungannya oleh dinding diatermal. Jadi, kesimpulan dari materi pertama ini adalah sistem dikatakan dalam keseimbangan termodinamika jika sistem tersebut berada dalam keadaan setimbang mekanis, setimbang kimia, dan setimbang termal, sehingga baik sistem maupun lingkungannya tidak cenderung untuk mengalami perubahan keadaan. Selanjutnya, mari kita beralih ke materi kedua, yaitu persamaan keadaan. Jika sistem dalam keadaan keseimbangan termodinamika, maka sifat-sifat sistem tersebut hanya bergantung pada koordinat-koordinat termodinamika, seperti tekanan dan volume, yang bebas dari cara bagaimana sistem tersebut dipersiapkan. Artinya, tata cara untuk mempersiapkan suatu gas misalnya menjadi tidak relevan karena bagaimanapun cara kita mempersiapkan gas tersebut, sistem akan selalu menghasilkan keadaan akhir yang sama dengan temperatur, volume, dan tekanan tertentu. Contohnya adalah gas murni yang bermassa tetap dalam bejana yang dilengkapi sedemikian sehingga tekanan P, volume V, dan temperatur T dengan mudah dapat diukur dan dalam sistem tertutup. Jika T dan V ditetapkan pada harga tertentu, maka harga P tidak bisa diubah atau divariasikan. Sebaliknya, jika harga P dan T telah ditentukan pada nilai tertentu, maka harga V akan mencapai harga tertentu pula pada saat keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa dari tiga koordinat termodinamika, yaitu P, V, dan T, hanya dua yang merupakan variabel bebas. Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa harus ada satu persamaan keseimbangan yang menghubungkan koordinat-koordinat termodinamika yang mencabut kebebasan salah satu koordinat tersebut. Persamaan seperti ini disebut sebagai persamaan keadaan, yaitu persamaan yang menggambarkan fungsi matematika dari setiap sistem yang berada dalam keseimbangan termodinamika. Berikut ini adalah contoh persamaan keadaan. Yang pertama, persamaan keadaan gas ideal pada tekanan sangat rendah. Persamaannya adalah P dikalikan dengan Vm sama dengan R dikalikan dengan T. Yang kedua, persamaan keadaan gas ideal pada tekanan tinggi, atau persamaan keadaan van der Waals. Persamaannya adalah P ditambah dengan A per Vm kuadrat dikalikan dengan Vm dikurangi dengan B sama dengan R dikalikan dengan T, di mana Vm adalah volume molar, R adalah tetapan gas ideal yaitu sebesar 8,31451 Joule per mol Kelvin, serta A dan B adalah tetapan yang bergantung pada bahan gas khusus.
Contoh kasus, jika gas dalam silinder mesin memuai dan mengakibatkan piston bergerak dipercepat, maka setiap gas memiliki volume dan temperatur tertentu. Akan tetapi, tekanan tidak serta-merta dapat dihitung dengan menggunakan persamaan keadaan. Mengapa demikian? Karena pada permasalahan tersebut, tekanan tidak hanya bergantung kepada kecepatan dan percepatan piston, tetapi bervariasi dari suatu titik ke titik lainnya. Materi yang selanjutnya adalah sistem hidrostatis. Sistem hidrostatis didefinisikan sebagai sistem dengan massa yang tetap yang melakukan tekanan hidrostatis serba sama pada lingkungannya, tanpa efek permukaan, gravitasi, listrik, dan magnetik. Sistem hidrostatis ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, zat murni, yaitu zat yang hanya berupa satu komponen bahan kimia yang berbentuk padatan, cairan, gas, atau campuran dari 2 atau ketiga bentuk itu. Yang kedua adalah campuran serba sama dari bahan yang berbeda, seperti campuran gas lembab, campuran gas aktif kimiawi, dan campuran cairan atau larutan. Dan yang ketiga adalah campuran beragam, seperti campuran beberapa macam gas yang bersentuhan dengan campuran beberapa macam cairan. Jika sistem mengalami perubahan infinitesimal keadaannya dari satu keadaan setimbang ke keadaan setimbang yang lain, pada umumnya ketiga koordinatnya mengalami sedikit perubahan. Setiap perubahan infinitesimal dalam termodinamika harus memenuhi persyaratan bahwa ia menggambarkan perubahan kuantitas yang kecil dibanding kuantitasnya sendiri, tetapi besar terhadap efek yang ditimbulkan oleh kelakuan beberapa molekul. Karenanya, diferensial dari dP, dV, dan dt merupakan diferensial fungsi yang disebut sebagai diferensial eksak. Jika dz merupakan suatu diferensial eksak dari x dan y, maka dz dapat ditulis sebagai berikut. dz sama dengan dz per dx y dx ditambah dengan dz per dyx dy. Contoh soal, jika diberikan fungsi z sama dengan f x, y sama dengan 3x kuadrat plus 2y, tentukanlah harga dari dz. Penyelesaiannya adalah dz sama dengan dz per dx dx ditambah dz per dy dy, sehingga diperoleh dz sama dengan 6x dx plus 2 dy. Baik, materi yang terakhir adalah teorema matematika dalam termodinamika. Dalam kalkulus diferensial parsial, terdapat 2 teorema sederhana yang sering dipakai dalam penentuan persamaan keadaan. 2 teorema tersebut dijabarkan sebagai berikut. Kita mempunyai persamaan f, x, y, z sama dengan 0. Jika x sebagai fungsi dari y dan z, maka dx sama dengan dx per dyz dy ditambah dengan dx per dzy dz. Dan jika y sebagai fungsi dari x dan z, maka dy sama dengan dy per dxz dx ditambah dengan dy per dzx dz. Langkah selanjutnya adalah substitusi persamaan sebelumnya, sehingga diperoleh dx sama dengan dx per dyz dikalikan dengan dy per dxz dx ditambah dy per dzx dz ditambah dx per dzy dz. Sehingga diperoleh persamaan dx sama dengan dx per dyz dikalikan dengan dy per dxz dx ditambah dx per dyz dikalikan dengan dy per dzx ditambah dx per dzy dz. Dari persamaan tersebut, terlihat bahwa dari ketiga koordinat, hanya 2 yang bebas. Jika kita memilih x dan z sebagai koordinat bebasnya, maka persamaan tersebut haruslah benar untuk semua kumpulan harga dx dan dz. Jika dz sama dengan 0 dan dx tidak sama dengan 0, diperoleh persamaan sebagai berikut. dx per dyz dikalikan dengan dy per dxz sama dengan 1, atau dx per dyz sama dengan 1 per dy per dxz. Kemudian, jika dx sama dengan 0 dan dz tidak sama dengan 0, diperoleh persamaan sebagai berikut. dx per dyz dikalikan dengan dy per dzx ditambah dengan dx per dzy sama dengan 0, atau
do X per do YZ dikalikan dengan do Y per do ZX sama dengan negatif do X per do ZY. Sehingga do X per do YZ dikalikan dengan do Y per do ZX dikalikan dengan do Z per do XY sama dengan minus 1. Untuk kasus sistem hidrolik atau sistem PVT digunakan persamaan sebagai berikut. Do P per do VT dikalikan dengan do V per do TP sama dengan negatif do P per do TV. Jika dihubungkan dengan koefisien muai volume, beta sama dengan 1 per V dikalikan dengan do V per do TP, dan koefisien ketermampatan isotermal, kappa sama dengan negatif 1 per V dikalikan dengan do V per do PT, maka diperoleh do P per do TV sama dengan beta per kappa. Sehingga dP sama dengan do P per do TV dt ditambah do P per do VT dV. Sehingga dP sama dengan beta per kappa dt dikurangi dengan 1 per kappa kalikan V dV. Untuk volume tetap persamaannya menjadi dP sama dengan beta per kappa dikalikan dengan dt. Penjabaran dari persamaan sebelumnya adalah dP sama dengan beta per kappa dikalikan dengan dt. Dengan metode integral diperoleh integral dari P1 sampai dengan P2 dP sama dengan beta per kappa dikalikan dengan integral T1 sampai dengan T2 dt. Sehingga diperoleh P2 dikurangi P1 sama dengan beta per kappa dikalikan T2 dikurangi T1. Atau delta P sama dengan beta per kappa dikalikan dengan delta T. Contoh soal, massa air raksa pada tekanan atmosfer dan temperatur 0 derajat Celcius diusahakan volumenya tetap. Jika temperaturnya dinaikkan hingga 10 derajat Celcius, berapakah tekanan akhirnya? Diketahui harga beta sama dengan 181 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 per Kelvin. Dan kappa sama dengan 3,82 dikali 10 pangkat min 11 per Pascal untuk selang temperatur 0 sampai 10 derajat Celcius. Penyelesaiannya adalah dP sama dengan beta per kappa dt. Dengan memasukkan batas atas dan batas bawah, diperoleh integral 1 sampai dengan 2 dP sama dengan integral 1 sampai dengan 2 beta per kappa dt. Sehingga diperoleh P2 dikurangi P1 sama dengan beta per kappa T2 dikurangi T1. Sehingga P2 sama dengan P1 ditambah 181 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin dikali dengan 10 Kelvin dibagi dengan 3,82 dikali 10 pangkat min 11 per Pascal. Sehingga jawaban akhirnya adalah 474 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dari sekian penjelasan materi yang telah disampaikan, berikut ini adalah rangkuman yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui poin-poin dari materi 1 sampai 4. Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤추듯 돌아가 Life is a party so 딱히 말 안 해도 Tick tock tick tock Life is still going on 그저 흘러가